Para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita di Ustaz Menjawab, dan kita sudah banyak bicara tadi berkaitan dengan tema Ramadan fasilitas VVIP, meraih keampunan ya. Baik, tadi ada yang terpotong ya, yang mungkin karena jeda iklan yang bisa disampaikan kembali. Sebenarnya sudah, karena tadi saya ulang sedikit. Ya, baik. Jadi Aisyah bertanya, ya Rasulullah, jika saya diberikan kesempatan meraih malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya lakukan? Maka Rasulullah mengatakan, berdoalah. Lalu doa itu yang sering dibaca oleh Bilal atau pembaca doa di sela-sela kita istirahat ya, di dalam tarawih. Itu Allahumma innaka afuwwun karim halimun tuhibbu afwa fa'na ya karim. Intinya di situ kita minta bahwa Allah itu mengampuni segala dosa-dosa kita. Intinya oleh karena demikian, bulan Ramadan jika bertemu dengan saah yang mustajabah, tidak ada yang lain yang kita lakukan kecuali berdoa atas keampunan diri kita, orang tua kita, dan orang-orang yang kita kasihi tentunya. Oleh karena demikian nanti nyambung sebenarnya, karena Allah memberikan keampunan, peluang keampunan. Oleh karena demikian, ketika hari raya Idul Fitri, maka disebutlah dengan orang yang kembali kepada fitri. Itu fitrah manusia, tidak ada dosa dan lepat dan celah. Jadi sebenarnya nyambung. Jadi kalau kita sebenarnya tidak berhasil meraih keampunan, maka sebenarnya kita hanya sia-sia merayakan Idul Fitri atau hanya seremonial belaka. Jadi kita tidak masuk dalam bagian yang merayakan. Betul. Seandainya dicatat seperti sekarang ini, ada identifikasinya, ada indikatornya, kita tidak berhasil, kita nggak berhak mungkin ya. Tapi ya apa boleh buat, itu tidak nampak ya. Ketika pengumuman menteri bahwa besok siap berhari raya, kita tidak diumumkan si fulan berhak, si fulan tidak berhak. Seandainya ada alat detektor mungkin ya, kita ya sudah sadar, oh ternyata saya tidak berhak, ini harus mengulang kembali. Itulah. Baik, ini ada sedikit mungkin penjelasan perlu dijelaskan kepada kita semua para pemirsa CTV, bahwa dalam satu hadis itu Nabi menyebutkan apabila seseorang dalam wudunya membasuh wajahnya, maka akan hilang dosa-dosa dari wajah, gitu kan. Yang membasuh bagian-bagian tubuh yang lain juga akan hilang dosa-dosa dari bagian-bagian itu. Nah, kalau kita fahami dari hadis itu, ternyata dosa-dosa itu sebenarnya lengket di bagian-bagian wudu itu, dan baru hapus dengan berwudu. Nah, jadi kalau misalnya dosa lengket dan dosa-dosa itu terlihat, justru luar biasa sebenarnya, parah sekali. Kita mungkin tidak bisa berjumpa dengan siapapun ya. Tapi ternyata Allah merahasiakan. Dosa itu tidak bisa dilihat, hanya oleh Allah dan malaikat-malaikat saja yang bisa melihat dosa-dosa kita, gitu kan. Nah, berarti sebenarnya fasilitas penghapus dosa itu kan sebenarnya di luar Ramadan juga ada ya. Selain dari Ramadan secara khusus sebulan penuh, ada amalan-amalan yang lain yang kalau dilakukan dapat menghapus dosa-dosa kita yang sekian banyak itu. Nah, apa saja mungkin fasilitas-fasilitas amalan yang lain ya yang bisa dilakukan supaya dosa-dosa kita terhapus? Baik, sebelum kita melanjut, apa atau di bulan apa saja selain bulan Ramadan, kita mengutip apa yang disampaikan oleh Imam Qatadah rahimahullah. Dia mengatakan, man lam yughfar lahu fir Ramadan, lam yughfar lahu fi ma siwahu. Jadi bagi orang yang telah diberi kesempatan VIP ini, super VIP ini, dia tidak menggunakannya, maka jangan harap di bulan lain itu dia akan mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini kata beliau mengatakan bahwa orang sudah diberikan segala hal, setan dibelenggu, keampunan dibuka lebar, kemudian pintu langit dibuka, pintu surga dibuka, tapi dia tidak menggunakan kesempatan tersebut. Maka dia memang bukan orang yang sungguh-sungguh. Tapi bisa jadi di tengah ini dia diberikan hidayah oleh Allah, lalu dia bertaubat kepada Allah dan diberikan hidayah. Sebenarnya ini kesempatan besar. Adapun di bulan yang lain tentu ada, misalnya di bulan Syaban itu kan sudah masuk di dalam bulan Rajab, ataupun ada bulan-bulan dan tempat-tempat lain yang istijabah. Karena kita tahu pada dalam syariat kita ibadah itu menyangkut dengan bulan, menyangkut dengan waktu, menyangkut dengan hayah usaha kita, juga menyangkut dengan waktu. Jadi ada Ramadan, ada kalau tempat ada di Makkah, ada di Madinah, ada di Raudhah, itu akan berbeda nilainya. Jadi bukan artian sebagaimana dikatakan oleh Syekh
Qatadah. Jadi ini peluang besar, tapi dia menyanyiakan. Ya. Ulama saja kalau tajuk aneh bubut, tajuk ulama lain. Iya. Kemudian Ibnu Rajab rahimahullah juga melanjutkan falamma kasurat asbabul maghfirah fi Ramadan. Kalau dikaji dari banyaknya yang telah diberikan kesempatan kepada kita tidak menggunakannya, maka tentunya kita termasuk orang-orang yang merugi. Nah, makanya dari ini kita lihat bahwa orang-orang yang telah diberikan kesempatan tapi tidak digunakan, tentunya kalau bahasa orang lain bilang kesempatan itu sulit terulang. Tapi Allah memberikan kesempatan hidup di bulan Ramadan ke depan, atau ada kesempatan-kesempatan yang lain agar dia raih. Mungkin kalau hariannya kita pada malamnya kita bertahajud, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah kesempatan yang istimewa kalau dihitung hariannya. Kalau mingguannya tentu pada hari Jumat kalau kita umat muslim. Jadi masih ada kesempatan dan peluang untuk meraih keampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cuman kalau di puasa itu, kalau di Ramadan itu memang besar-besaran gitu. Bonus luar biasa. Baik. Mungkin ada Ibu Siti Hawa, mungkin ada yang lain yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Tadi misalnya Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar ini kan kalau setiap Ramadan pasti ada. Di 30 malam Ramadan itu ada satu malam Lailatul Qadar. Yang kalau dilakukan amalan seperti tadi, maka nilai pahalanya 83 tahun atau 1000 bulan. Bayangkan kalau misalnya sudah bertahun-tahun dapat Lailatul Qadar kan gitu. Nah, hanya Ramadan tahun ini saja 1450 sudah 83 tahun. Nah, ini ada satu, ini juga disinggung tadi soal bulan ya, bahwa dalam Islam itu juga yang menjadi patokan dalam ibadah itulah bulan-bulan gitu ya. Itu dalam sebuah ayat Al-Qur'an kan disebut yas'alunaka 'anil ahillah. Padahal sebenarnya kalau dilihat secara fakta itu kan yang dilihat itu hilal bukan ahillah gitu. Kan? Artinya yang dilihat di awal setiap bulan kan hilal gitu kan. Kenapa justru nggak ada pertanyaan tentang pertanyaannya bukan hilal, tapi yang ditanya adalah bulan-bulan gitu. Nah, itu mungkin perlu juga disampaikan. Sebenarnya itu permasalahan besar, bukan besar sebenarnya. Jadi ada berbagai pendapat, kemudian kita juga cara menyikapinya. Jadi yang dituntut sebenarnya kita melihat hilal. Kemudian birru'yah. Kemudian para ulama juga menafsirkan ru'yah dengan apa? Apa ru'yah bil aini atau hanya sekedar dilihat. Kalau zaman sekarang sudah ada alat yang canggih untuk bisa mendeteksi. Seperti Ramadan ini, itu waktu dilihat bulan ada, tetapi tidak imkan ru'yah bil aini. Jadi kalau kita lihat itu sudah bisa puasa kalau versi Kemenak. Adapun sebagian ulama kita tidak berpuasa karena tidak nampak. Jadi bukan adanya bulan. Jadi kita melihat ini adalah dua pendapat yang sama-sama kuat dan ada landasannya. Jadi saya pikir ini tidak ada masalah. Yang masalah adalah yang orang yang sengaja memperuncing ini masalah. Karena yang kita permasalahkan adalah orang yang berpuasa tanpa landasan yang kuat maksudnya. Yang kedua berpuasa kurang dari 29 hari. Itu yang masalah. Betul. Tapi kalau berpuasa 29 dan 30 itu memang setelah terjadi pada masa-masa Rasulullah. Tidak ada masalah. Baik. Baik para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Silahkan bagi para pemirsa yang ingin interaktif dengan kita menghubungi line telepon yang sudah sama-sama kita maklumi. Berikutnya mungkin bisa juga diberi penjelasan bahwa berbicara masalah ampunan Allah ini, ya kan? Itu disebut dalam sebuah Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, ya kan? Nah, itu menarik sekali disebut bahwa surga itu disediakan bagi yang bertakwa. Nah, neraka disediakan bagi yang kafir. Itu jelas sekali, u'iddat lil kafirin kalau neraka kan. Tapi belakangan ini kita juga seperti diberikan penjelasan yang keliru. Artinya kita masih ragu apakah kita pasti masuk surga. Kalau orang kafir pasti masuk neraka. Karena istilah kafir juga
dibuat tidak lagi absolut, tapi kafir itu adalah kalau memerangi Islam, kalau tidak memerangi berarti dia non Islam saja lepas gitu. Nah, mungkin perlu dijelaskan. Ini menyangkut akidah ya. Akidah ya. Sebenarnya kita begini ya, kita orang Islam ini apalagi yang Indonesia itu terlalu berbaik hati atau terlalu legowo ya bahasanya. Ya. Sebenarnya bahasa Al-Quran sudah jelas sekali mengatakan kafir dan orang yang beriman. Dalam bahasa agama yang lain juga dengan yang berbeda, misalnya lebih ngeri lagi kalau agama Kristiani mengatakan kita ini domba tersesat. Kalau ini orang kafir dia masih manusia, tapi dalam bahasa orang gereja kita dibilang domba tersesat. Setelah domba tersesat lagi ya, 2 kali kena kan? Tapi kita tidak pernah marah. Jadi orang Indonesia ini sudah terlalu jauh ya. Benar. Jadi kafir ini ada macam-macam tentunya kan. Kafir zimmi, ada kafir berperang kan, dan seterusnya. Jadi sebenarnya orang kafir sendiri ada sebagian seperti orang Hindu itu pernah mengatakan kami tidak tersinggung kalau kami dibilang kafir. Memang kami kafir. Kan kafir kan ingkar atau tidak percaya apa yang dibawa dalam Islam. Itu hanya sebagai istilah saja, nggak perlu kita ributkan. Iya. Jadi, tapi kalau dibilang orang celaka itu baru. Dia bukan kafir tapi dia orang celaka. Si fulan celaka, itu baru. Ini kan istilah agama, bukan bahasa pada umumnya. Nah, kalau memang kita lihat dari ayat Al-Quran, itu bisa dipahami bahwa ternyata orang kafir nggak lagi dihisab, nggak lagi ditimbang amalnya. Kenapa? Karena dalam Al-Quran disebutkan amalan mereka itu haba'an mansura, ya kan? Akan seperti debu yang berterbangan. Nah, jadi tidak lagi membekas. Apa yang mau ditimbang ya gitu. Sementara kalau orang-orang Muslim itu kan ada yang berat ke yang salahnya, ada yang berat yang kesalehnya kan gitu. Dan di buku Al-Quran itu fama ya'mal mithqala dzarratin. Enggak ada satu Al-Quran menyebutkan faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Nah, bagaimana penjelasannya? Apakah betul orang kafir itu tidak lagi ditimbang? Jadi langsung begitu kiamat ya, udah disidang segala macam, langsung neraka terus. Enggak ada hisab, enggak ada mizan lagi gitu. Itu kalau kita ibaratkan dalam dunia ini, kenapa ada yang ikut ujian, misalnya ada yang tidak ikut ujian. Kenapa dia ikut ujian final di kampus, misalnya kita di pasca UIN, karena kita ada kartunya, ada terdaftar sebagai mahasiswanya. Makanya kita diperiksa di mana kesalahan, kalau salah nanti mengulang lagi. Adapun mahasiswa yang lain, mahasiswa sebelahnya misalnya, kan nggak perlu diperiksa dia. Kamu lewat, misalnya, langsung lewat, karena dia tidak memenuhi prasyarat ya. Jadi dia belum mencukupi prasyaratnya. Jadi semua yang dia lakukan maka seperti yang debu yang berterbangan, tidak ada hitungan, tidak ada landasan tempat dia menempel semuanya. Jadi kata kuncinya ya Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu kata kuncinya. Jika itu diucapkan maka aman. Adapun orang muslim, walaupun dia telah melakukan dosa-dosa, maka dia tetap mendapatkan keampunan dan akhirnya dia masuk dalam surga. Maka oleh karena demikian, tentunya untuk bisa lepas dari semua itu, bagi kita orang awam ini harus melakukan usaha-usaha yang luar biasa sebenarnya, untuk aman daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena bulan ini adalah bulan Ramadan, salah satu yang dilakukan adalah bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena salawat adalah salah satu cara termudah agar kita mendapat syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika nanti kita tervonis dalam neraka. Nauzubillah summa nauzubillah, akan datanglah syafaat daripada Rasulullah kepada orang-orang yang senantiasa bersalawat kepadanya. Ya. Baik, para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah, ternyata banyak sekali fasilitas-fasilitas VIP yang telah disiapkan oleh Allah kepada orang-orang mukmin. Meskipun dosa-dosa mereka yang luar biasa banyaknya, tapi kalau orang-orang mukmin selama hidupnya mereka juga punya rasa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan dibuktikan dengan amalan-amalan solehnya, termasuk bersalawat tadi, maka akan mendapatkan syafaat ya, dari Rasulullah Muhammad SAW. Baik, ini ada satu ayat dalam surah Al-Ahzab ya, itu disebut di sana bahwa
ada berapa urutan-urutan keislaman seseorang dari sejak muslim ya, sampai kepada tingkatan zakir. Di tingkatan muslim, tingkatan paling dasar. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan serta merta disebut muslim. Tapi dia baru bisa disebut zakirinallah katsira wa dzakirat setelah dia melewati beberapa tingkat sebelumnya. Ada tingkat mukmin, qanit ya, shadiq, sabir, kemudian khasy', kemudian shaim gitu kan. Nah, shaim kemudian hafiz furujahum. Nah, ternyata dalam tingkatan-tingkatan dalam surat Al-Ahzab itu orang yang berpuasa dimasukkan ke tingkatan yang ke-8. Nah, bagaimana pula kita dengan puasa-puasa kita hari ini? Apakah kita bisa disebut sebagai orang yang sudah ke tingkat ke-8 itu? Itu mohon penjelasannya. Itu yang pertama tadi Allah sebutkan tentang tingkatan, tabakat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari tingkatan yang rendah sampai tingkatan ke-8 tadi kan. Jadi kalau kita lihat apakah itu ataf itu menandakan tertib atau al-jam'u mengumpulkan. Jadi kalau tidak pakai nggak bisa kan. Itu perlu kajian yang mendalam tentang tafsir ayat tersebut. Tapi kalau kita bilang ini dalam kesempatan yang lain bahwa kenapa as-shaim dan as-shaimat ini dia sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan fasilitas VVIP-nya. Misalnya Allah mengatakan as-shaumu li wa ana jazi dalam hadis qudusinya. Itu menandakan bahwa kalau dalam ibadah yang lain Allah gunakan takaran dalam membalasnya. Kalau sholat berapa, kalau misalnya dia bersedekah berapa. Tapi ke dalam puasa tidak ada. Jadi Allah mengatakan saya yang membalasnya. Dalam artian tidak tahu kita apa yang diberikan. Maka kembali kita ini dalam tingkatan tadi, tabakat tadi, itu perlu kita kaji apakah memang ada tingkatan sebagaimana tingkatan para nabi misalnya dari ulul azmi misalnya, ada rasul, ada nabi dan para sahabat. Itu mungkin perlu kita kaji mendalam. Karena gini, karena berkaitan juga misalnya dengan ayat wudu. Ayat wudu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bil ru'us. Itu wow semua kan. Bukan jamak mutlak ya. Tapi itu memang tertib wajib. Tertib. Ini apakah masuk tertib juga? Itu perlu kita kaji. Nanti kalau tafsir kalau kita lihat nanti takut salah ya. Oke. Baik, para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih ada satu segmen terakhir. Tapi kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini.